Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, tapi saya membuat mukhtasornya, ringkasan dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Jadi tidak semua hadis yang ada disampaikan, tapi yang minimal harus tahu kalau tidak bisa menghafal. Ya, harus tahu. Yang pertama, bab yang pertama sudah disampaikan, yaitu bab al-ikhlasi, babul ikhlasi, bab ikhlas wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati. Bab menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada semua amalan-amalan, wal aqwali, dan perkataan-perkataan, wal ahwal, dan keadaan-keadaan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi niat itu harus selalu ada dalam setiap semua perbuatan kita. Kita mau makan nih, tiap hari kan kita makan. Mau makan itu harus ada niat itu. Niat untuk apa? Untuk ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Dilihat makanannya. Kita belajar menghadirkan niat, mendatangkan niat. Ini mau makan ini. Terus kita ingat firman Allah bahwa kita diperintah oleh Allah untuk makan dan minum. Jadi Allah dalam hati aja, ya, atau ngomong juga boleh. Menurut sebagian ulama, menurut mazhab Syafi'i, niat itu selain dalam hati diucapkan juga boleh. Makanya mereka kalau sholat tuh mesti membaca usolli. Ini sholat apa ini? Yang jelas. Oh, sholat fardu. Usolli fardhu subhi. Sholat sunnah apa ini? Harus diucapkan. Sunnah kan banyak. Jadi harus dilafalkan. Begitu konon. Saya belum pernah melihat sendiri dalilnya. Nanti kita akan sampai ke sana juga, Pak. Ya, cuma saya belum meneliti lebih jauh itu omongannya Imam Syafi'i sendirikah atau murid-muridnya yang dikenal sebagai ulama madhab Syafi'i. Menarik itu pelajaran fikih itu, Masya Allah. Dan itu pelajaran yang paling sulit dari semua pelajaran tentang Islam ini. Jadi mau makan itu diniatkan untuk ibadah. Ya Allah, hamba mau makan makanan ini, ya Allah, jadikanlah makanan ini barokah untuk tubuh hamba, sehingga hamba menjadi orang yang sehat, yang kuat, dan bisa beribadah kepada Paduka, ya Allah. Makanya Nabi mengatakan sebelum makan berdoa dulu, ya. Nanti saya sampaikanlah, pokoknya saya sedang menyusun dan sampaikan, dan setelah disampaikan nanti saya bikin di apa namanya, file yang bisa dikirim lewat HP. Jadi HP-nya itu nanti digunakan untuk, ya, saya harus bagaimana nih? Oh, harus baca doa apa ini? Nah, dijalankan, ya. Jadi niat makan itu untuk ibadah. Nanti kita akan dapat pahala. Dan apa yang
Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita makan, kita disuruh mengucapkan, kan doa mau makan itu ada macam-macam. Doa mau makan itu ada macam-macam. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif yang terkenal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa terkenal tapi dhaif hadisnya. Tapi sampai amalkan kan? Nah, kenapa sampean berdoa kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampean kalau ada orang begini enggak boleh, bid'ah itu, bid'ah. Bid'ah dasmu. Gundulmu. Bukan bid'ah itu. Ada hadisnya banyak sekali kok. Puluhan kok hadis yang mengatakan boleh orang berdoa mengusap. Perkara sampean enggak mau ya udah enggak mau, silakan aja sampean enggak mau, tapi jangan mencela orang yang begini. Nabi pernah melakukannya kok. Dan setiap malam, setiap bangun tidur, setiap mau tidur, dia berdoa atau mengucapkan ke wajahnya, bahkan ditambah ke seluruh tubuhnya diusapkan. Ya sudah, kembali ke sini ya. Jadi semua amal-amal kita harus ada niat. Demikian juga omongan, kita mau omong nih, aku mau omong nih sekarang. Saya berusaha ngomong ini niatnya karena Allah. Dan itu tidak mudah loh Pak. Niat karena Allah itu, ya karena Allah pokoknya, enggak karena orang. Ada atau tidak ada orang ngaji, saya tetap ngajar. Sedikit yang datang maupun yang datang banyak, saya tetap ngajar. Gitu loh. Pada enggak mau ngaji lagi ya biarin aja, saya tetap ngajar. Selama masih ada yang diajar, walaupun satu, tetap ngaji. Gitu loh. Kewajiban saya menyampaikan ilmu bagi orang-orang yang belum mempunyai ilmu. Jadi mau ngomong juga karena Allah. Yang ketiga, dalam semua keadaan kita loh, kita kan duduk kadang-kadang tidur. Mau duduk itu loh, suruh niat, suruh baca bismillahirrahmanirrahim duduk. Mau ngomong, memberi nasihat, memberi tausiah, ada caranya, ya begitu. Yang semua amalan atau perkataan yang terang-terangan, al-barizati wal khafiyati, dan yang tersembunyi, yang ketika kita tersembunyi sendirian pun begitu. Ini dalilnya dari ayat Al-Quran banyak, diantaranya yang sering saya sampaikan surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, itu nanti ibu-ibu kalau mau menghafal juz 29 sebelum hafal, ayo coba baca dulu Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaiton, atau baca dulu idza syamsu kuwirat. Ayo baca dulu la uqsimu bihadzal balad. Siap-siap ya ibu-ibu ya yang sudah lulus juz amma sudah selesai. Ya, kemarin kan waktu setoran juz amma kan enggak sekaligus 5 ayat, 10 ayat, ada yang separuh. Nah, nanti datang waktunya sekarang baca sepenuhnya. Ada gilirannya. Tapi enggak usah takut. Enggak bisa, enggak apa-apa, enggak akan dimarahi. Enggak akan dimarahi. Dan saudara-saudara enggak boleh mentertawakan kawannya yang belum hafal atau yang salah-salah hafalannya. Enggak boleh ya, karena dia berusaha untuk hafal tapi belum bisa-bisa ya enggak apa-apa. Nah, ya. Jadi mau ngomong, mau berbuat apa aja harus pakai niat. Nah, ini dalilnya sudah kemarin dibaca. Yang anak-anak kita anak-anak kita kemarin pada membacakan hafalan mereka membaca hadis nomor 1 ini. Yang kedua juga kemarin sudah dikatakan, jadi disampaikan oleh hadis yang kedua atau hadis nomor 7 dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Allah itu tidak memandang manusia ini pada tubuh mereka dan tidak pula kepada wajah mereka. Akan tetapi yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah hati kalian, kata Rasulullah SAW, dan amal kalian. Jadi kita setiap hari dilihat amal kita dan niatnya. Hati kita waktu mengamalkan niatnya apa? Niatnya supaya pengen dipuji, ya nggak ada pahalanya, hilang. Bagus ini, bagus amalannya ini, bagus bacaan Al-Qur'annya ini. Hilang sudah pahalanya kalau kita maunya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga
Apa ini yang ketiga? Ini juga penting ini dihafal nih kalau tidak bisa menghafal semuanya dengan sanadnya ini. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dan dari sahabat Abu Musa, panggilannya bapaknya Musa, namanya dia sendiri adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, dari marga atau suku atau kabilah Asy'ari al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, suila, pernah ditanya. Kalau sa'ala artinya bertanya, kalimat aktif ya, fiil madi maklum. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Lama enggak dibaca itu. Padahal bagus sekali saat itu. Ya, kalau sa'ala itu bertanya, kalau su'ila ditanya. Su'ila telah ditanya, siapa yang ditanya? Naibul fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kata sahabat Abu Musa, dulu pernah ditanya oleh seseorang, anir rajuli, tentang seseorang yang yuqatilu, dia berperang. Dia berperang sajatan, karena pemberani, karena memang dia pemberani. Orang pemberani kalau diajak orang, ayo gitu kan, karena keberanian. Ada orang yang berperang karena keberaniannya, karena dia memang pemberani, dia berperang karena keberaniannya. Yang kedua, wa yuqatilu, dan tentang orang yang berperang hamiyatan, karena panas. Hamiyah itu panas, kalau di kamus diartikan apa ini? Semangat yang menggelora. Wah, itu. Jadi karena panas, marah, sukunya dihina. Nah, kemudian kita perang membela suku, itu tidak boleh. Ya. Yang ketiga, wa yuqatilu, dan orang yang berperang riaan, karena karena kepingin dilihat, karena mau pamer bahwa dia perang, mau perang, tapi niatnya bukan lillah, karena ingin dilihat. Ketika orang tadi bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya begini, ya Rasulullah, ada seseorang berperang karena keberanian, ada seseorang yang berperang karena dia panas, marah. Ada seorang berperang karena kepingin dipuji, kepingin disebut sebagai pahlawan. Ayyudzalika, yang mana dari itu tadi? Fi sabilillah, yang disebut termasuk dia berperang di jalan Allah. Perhatikan pertanyaannya, wahai Rasulullah, ada orang berperang karena keberanian, karena dia memang pemberani. Ada orang berperang karena kepingin dipuji. Ada orang yang berperang karena marah. Ya. Mana yang termasuk dalam kategori dia berperang di jalan Allah? Jawaban Rasul apa? Faqala, maka bersabdalah, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dihafalkan nih, yang warna biru ini. Rasulullah mengatakan apa? Mangqatala, barang siapa dia berperang, litakuna, supaya jadilah kalimatullahi, kalimat Allah, la ilaha illallah, hiyal ulya, dia menjadi kalimat yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi orang yang berusaha kalau perlu perang, tapi untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kebenaran, untuk membela kalimat Allah. Masjidil Aqsa itu punya orang Palestina, itu berada di wilayah Palestina asalnya dulu, tapi direbut oleh Israel. Dan orang mau beribadah ke Masjidil Aqsa dihalang-halangi oleh tentara Israel. Sekarang mereka mau merebut tanah airnya. Yang mereka berjihad fisabilillah itu, tanah airnya kok. Tapi ini wilayah kita ini, tempat kita tinggal nih, Kota Waringin Timur ini. Suatu ketika kedatangan buruh dari Cina, banyak sekali, penuh Kalteng ini. Pakai bahasa yang kita enggak ngerti, bahasa Cina. Ya. Terus akhirnya dia karena banyak, pada tinggal di Sampit. Penuh airnya, sampai karena jumlahnya banyak,
lama-lama mereka terus jadi berkelakuan yang enggak sepantasnya. Merasa mendominasi, terus mau merebut sampit ini dari tangan kita. Ya kita bela sampit ini, bukan karena suku Dayak atau bukan karena sampit, tapi karena ini tempat kita tinggal dari dulu, nenek moyang kita tinggal di sini. Kamu datang-datang mau mengusir kami ini gimana? Kita perang kalau perlu, tapi niatkan karena membela kalimat Allah. Kita di sini sholat kok, kita di sini beribadah. Nah, gitu loh. Siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah sebagai kalimat yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Ya, jadi berperang itu niatnya harus benar. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya, maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini alamatnya di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang keempat atau hadis nomor 9 ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 9. Wa Nabi Bakrah Nufai ibnil Haris As-Saqafi, dari sahabat Abu Bakrah, bapaknya Bakrah, bukan bapaknya Bakran. Pak Bakran masih hidup ya. Tapi lama enggak pernah kelihatan beliau. Beliau sudah pergi haji. Ya, tadi malam saudaranya datang ke tempat praktek. Jadi Abu Bakrah, bapaknya Bakrah ini namanya adalah Nufai bin Al-Harits As-Saqafi radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Dia berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, kata sahabat Abi Bakrah ini. Ya. Apa sabda Nabi? Nabi mengatakan begini, Pak, Bu, ini harus hafal ini. Kalau tidak bisa hafal ya didengarkan. Bahasa Indonesianya begini. Idza apabila iltaqo, telah bertemu al muslima, dua orang muslim, ya, bisayfaihima, dengan pedang milik keduanya. Dua orang muslim ini berhadapan, masing-masing bawa pedang. Kalau di sini bawa mandau. Sama-sama muslim ini. Ngapain kalau orang berhadapan bawa pedang nih, kira-kira mau ngapain? Ya mau perang lah. Atau kalau enggak perang ya mau menari. Mau menari Dayak. Tari Dayak kan ada yang pakai mandau kan ya? Ada ya? Nah, saya enggak bisa menari soalnya. Kalau sampean bisa menari ya enggak apa-apa menari. Ya. Nah, dia membawa pedang, dua orang muslim ini mau saling berperang, mau saling berkelahi, saling bunuh. Nabi mengatakan apa? Fal qatilu, maka yang membunuh, wal maqtulu, dan yang dibunuh, finnar, di neraka semua. Itu Nabi bilang itu. Artinya ini nasihat buat kita jangan sampai berkelahi, apalagi sampai berperang, mau saling bunuh, mau baku bunuh. Jangan sampai. Sama-sama muslim enggak boleh mau baku bunuh itu. Saling bunuh. Kenapa? Karena kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Matinya itu nanti di neraka. Apa kata sahabat ini, sahabat tadi namanya Abu Bakrah ini, ketika mendengar Nabi bersabda begitu, si Abu Bakrah ini mengatakan, agak aneh nih Rasul mengatakan begitu. Kultu, aku Abu Bakrah pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, masuk neraka kami bisa terima di akal kami. Dia membunuh orang kok. Fama balu, maka bagaimana keadaan al-maktuli, orang yang dibunuh. Maka bagaimana bisa orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Gimana ini Rasulullah? Nabi menjawab, sebabnya adalah innahu, sesungguhnya dia al-maktul ini, yang terbunuh ini, karena dia adalah tadinya sebelum mati harison, dia pun sangat ingin ala untuk qatli, membunuh sahibihi, temannya. Dia sudah bawa pedang kok. Waktu dia berhadapan itu loh, dia pasti niat membunuh ini kan, dia bawa pedang kok. Yang satunya juga bawa pedang, aku mau bunuh dia, enggak terima aku. Dihina, dimaki-maki, enggak terima aku bunuh orang ini.
niat. Yang satunya, oh kamu mau bunuh aku juga bisa ngelawan kamu. Nah, kan gitu kan, dia udah niat ini, tapi kalah duluan, kalah dia. Nah karena dia waktu membawa pedang itu sudah pasti berniat akan membunuh, dan ternyata dia mati, karena itulah dia nanti masuk neraka. Niatnya mau membunuh kok, udah niat. Nah, makanya saudara sekalian, dulu dalam sejarah Islam, Aisyah istri Nabi, Aisyah itu istri Nabi loh, dan sudah dijamin masuk surga. Bermusuhan, jotaan kalau bahasa Jawa. Pak jotaan itu bahasa sini apa Pak? Bermusuhan itu apa Pak? Karena mau bicara itu loh Pak. Enggak ada besarikan ya, bahasa Jawa itu jotaan itu. Jotaan. Jawa itu lebih kaya dari bahasa Dayak rupa-rupanya ya. Jadi pokoknya bermusuhan itu loh, enggak mau ngomong, enggak mau disapa, diam aja. Ya. Orang yang bermusuhan begini ini kan bisa nanti ujung-ujungnya bisa berperang, bisa berkelahi nih, sampai saling bunuh. Nah, orang yang terbunuh tadi karena dia itu rakus atau sangat ingin membunuh temannya, itulah sebabnya dia kemudian terbunuh terus masuk neraka. Wah, tadi saya mau bilang, Aisyah dulu sama Ali bin Abi Thalib itu bermusuhan. Aisyah punya tentara. Ali bin Abi Thalib khalifah loh. Punya juga tentara di bawah pasukan, di bawah kepemimpinan beliau. Waktu pasukannya Aisyah ini mau melawan Ali enggak mau ngelawan, diam aja dia. Kan gitu kan? Nanti baca lagi sejarah Nabi tentang perang apa namanya itu? Perang Jamal. Nah, nanti perang Jamal dibaca lagi ya. Itu kan dua orang sahabat Nabi loh. Dua sahabat Nabi yang terutama yang besar pernah bermusuhan. Tapi akhirnya mereka di akhir hayatnya sudah wawuh kalau bahasa Jawanya. Udah gini lagi. sudah saling memaafkan ya. Ini hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Maka saudara, dari hadis ini dapat pelajaran bahwa setiap kita mau berbuat sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Yang akan kita perbuat ini berisiko mengakibatkan dosa atau tidak. Kalau mengakibatkan dosa jangan dikerjakan. Ya. Atau kalau niatnya salah jangan dikerjakan, diubah niatnya. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya hadis nomor 5 atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 10. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Abu Hurairah pernah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ini sabda Rasulullah. Sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi ba'dan wa isrina darajah. Wa dzalika annahum wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa shalah la yanhazuhu ya, la yanhazuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fi salati ma kanati salatu hiya tahsibuhu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Panjang hadisnya ini. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
ini alamatnya di Bukhari kita hadis nomor 477, di Muslim hadis nomor 649, 272 dan 273. Wal hadza lafzu Muslim kata Imam Nawawi, dan ini adalah lafal hadisnya Muslim. Berarti alamatnya kalau tidak di sini ya di sini atau di sini. Ya, nomor hadisnya nanti bisa dicek. Jadi ini yang kita lihat sama-sama dulu. Nabi pernah mengatakan sholatur rajuli, salat seseorang, ini dari Abu Hurairah ini. Salat seseorang fi jama'atin, dalam jamaah. Salat seseorang dalam berjamaah itu tazidu, melebihi atau menambah pahalanya ala sholatihi, atas sholat dia, fi sukihi, di pasarnya, wa baitihi, dan di rumahnya. Menambah sebanyak berapa tambahannya? Ba'don wa isrina, sekian 20 sekian darajatan, derajat. Nanti dalam hadis lain 27 derajat. Ada hadis lain mengatakan 25 derajat. Jadi sholatnya seseorang dalam keadaan berjamaah, pahalanya melebihi sholat seseorang di pasarnya dan di rumahnya sebanyak 25 atau 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian, ini hadis ini juga menunjukkan boleh orang sholat di rumahnya, boleh sholat fardu loh. Boleh orang sholat di pasarnya, dia jualan di pasar, terus sholatnya di tempat dia berjualan itu tadi. Boleh seseorang sholat di mana? Di kantornya kalau zaman sekarang. Tapi kata Nabi, sholat seseorang dalam berjamaah, dalam keadaan berjamaah itu melebihi sholatnya dia ketika dia sholat sendirian di pasarnya atau di rumahnya sebanyak 25 atau 27 derajat. Tuh. Tapi belum selesai loh ini Pak. Tunggu dulu, di belakangnya masih ada ini. Wadzalika, dan yang demikian itu, yang seperti itu, kenapa lebih pahalanya 27 kali lebih banyak? Kalau kita sholat di rumah pahalanya 1 misalnya begitu. Kalau kita sholat di masjid pahalanya 27 kali. Ya. Itu sebabnya adalah anna bahwasanya ahadahum, seseorang di antara mereka yang sholat berjamaah di masjid itu, idza tawaddoa, ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan wudunya. Syaratnya 1, wudunya harus bagus. Wudunya di rumah. Di rumah wudunya ini. Ya. Dia membaguskan wudunya. Tsumma, kemudian, dari mana kamu tahu di rumah? Ini loh. Habis dia membaguskan wudunya, tsumma kemudian dia mendatangi al-masjidah, masjid. Jadi datang ke masjid dia sudah berwudu di rumah. Perkara nanti di tengah jalan batal ngentut misalnya, ya wudu lagi di masjid. Tapi dia kan sudah wudu di rumah, sudah memenuhi syarat hadis ini. Ya. Tsumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid. Itu yang kedua, baguskan wudunya, kemudian datang ke masjid. Lalu niatnya harus pakai niat ketika datang ke masjid itu. Apa niatnya? La yuridu, dia tidak menginginkan perginya ke masjid tadi illa sholata, kecuali sholat. Yang dia inginkan ke masjid untuk sholat, tidak ada keinginan lain. 1. Yang kedua, layan hazuhu illa sholah, tidak ini yan hazuhu, mendorong, menggerakkan. Layan hazuhu, kok metu iki? Ya, ini. Layan hazuhu, tidak mendorong dia, tidak menggerakkan dia untuk pergi ke masjid illa sholata, kecuali sholat. Jadi dia niatnya ke masjid itu karena untuk sholat. Dan yang menggerakkan dia, badannya, tubuhnya sampai ke masjid itu karena sholat juga. Orang yang niatnya sudah betul begini ini, dia pergi ke masjid karena untuk sholat, dan dia menggerakkan badannya karena mau sholat. Kata Nabi, lam yahtu, tidaklah dia melangkah khutwatan, 1 langkah, illa, kecuali dengan langkah kakinya 1 demi 1 ke masjid, kanan, langkah kiri, kaki kanan, kaki kiri. Setiap langkahnya itu tidak dia langkahkan, kecuali rufi'alahu, diangkat untuk dia, biha, dengan 1 langkahnya tadi, darajatun, 1 derajat. Jadi setiap kali dia berjalan
Dari rumah ini kalau kita lengkapi lagi, dari rumah dia baca doa dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Terus Allahumma inni Allahumma apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ada lagi doa itu loh. Aduh, kok lupa sekarang saya. Allahumma, ayo siapa yang ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Terus Allahumma inni astagfirullahaladzim. Kok lupa saya? Blank ini lagi ngeblank. Sinyalnya enggak ada nih. Bukan karena ngantuk, lagi lupa. Astagfirullah. Apa ya? Ada yang ingat enggak? Loh. Waduh. Buka, apa doanya? Buka coba, Bu. Ayo, apa? Doa keluar rumah. Allahumma, apa doanya? Doa ketika keluar rumah. Ya Allah, kok tiba-tiba lupa saya. Ya mungkin sedang dilupakan oleh Allah ini ya. Wah, enggak ranek nih gini ya. Nah. Ada. Nanti dulu, lagi lupa ini. Kita teruskan dulu. Baca dulu bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terus kakinya kan melangkah keluar dari rumah, kaki yang mana dulu yang keluarkan? Kaki kiri. Kadang-kadang kita enggak perhatikan itu, padahal itu ibadah loh, Pak. Langkah aja diperhatikan. Islam menyuruh kita memperhatikan langkah kaki kita nih. Mau kemana kaki kita? Mau keluar rumah. Kaki kiri dulu. Waktu masuk rumah kaki kanan dulu. Memasuki pintu rumah itu loh. Sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jinnya lari. Jin penunggu rumah. Kan ada. Namanya siapa itu? Jin penunggu rumah. Ada. Setan penunggu rumah itu ada. Yang kalau kita salam lari dia. Dan enggak mengganggu anak-anak kita. Nah. Atau baru baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah. Tuh, kemudian setiap langkah kaki kanan itu menaikkan derajatnya. Wa hutta anhu, dan dihapus dari dia biha dengannya, dengan langkah kakinya yang satunya, kaki yang kiri, khotiatun, satu kesalahan, satu dosa. Jadi langkah kakinya itu yang satu menaikkan derajatnya, satu menghapus dosa. Naik derajatnya satu. Masya Allah. Berapa langkah dia ke masjid? Kalau rumahnya jauh makin banyak pahalanya yang dia dapat. Rumahnya makin dekat makin sedikit pahalanya. Nah, saya cuma dekat banget ini. Enggak sampai 100 langkah. Enggak sampai ya, dari rumahnya jauh. Kalau naik motor gimana? Jangan tanya aku, sudah aku enggak bisa jawab. Apa roda putarannya itu ya Allah. Sampai naik motor kan enggak sampai masuk ke masjid sini, ya kan? Motornya kan enggak parkir di masjid. Parkir tempat yang jauh sana. Tapi ada yang enggak mau, tak parkir dekat-dekat sini, padahal tempat sandal. Kita harus sepeda motor di situ nih. Kurang ajarin orang-orang ini. Makanya perlu diajar sekarang. Alasannya apa? Biar enggak kepanasan. Lah di sana juga enggak kepanasan kok. Kan ada parkir itu. Aku pulang kerja, parkir di sini orang-orang ini. Ada tempat parkir tempat sandal parkir. Astagfirullah. Dia tidak tahu langkahnya dia di tempat parkir ini. Ini ada pahala ini. Lupa mah hadis ini. Setiap langkahnya, satu langkah itu menghapus dosanya, satu langkah menaikkan derajatnya. Tuh, hatta sampai ia dahulal masjid, masuklah dia ke masjid, sampai dia masuk masjid. Terus masuk masjid apa yang dia lakukan? Bukan ngobrol, bukan duduk di luar, bukan. Hati-hati untuk dapat 25 derajat pahala 27 ini, enggak ngobrol ke masjidnya. Dia ke masjid itu bukan untuk ngobrol kok. Niatnya itu la yuridu illa shalah, la yanhazuhu illa shalah.
Itu dia tidak menginginkan ke masjid tadi kecuali sholat, dia tidak menggerakkan badannya kecuali karena sholat. Gitu. Masuk masjid yang dia lakukan apa? Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid, ya kalau ketemu temannya assalamualaikum, waalaikumsalam, dah masuk. Masuk masjid ada lagi doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang dilangkahkan ketika kaki kita masuk ke wilayah masjid tempat sholat itu, kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kanan. Waktu ngelepas sandal kaki kanan apa kaki kiri? Nah, kiri. Jadi lepas dulu kakinya, sandalnya yang kiri lepas dulu, taruh di atas sandal yang kiri, terus kaki kanannya taruh di atas sandal yang kanan, terus kaki kanannya dilangkahkan ke masjid. Gitu. Tapi kita kadang-kadang enggak gitu, Pak. Kaki kiri yang dilepas, kaki kiri yang dimasukkan ke masjid dulu. Salah wisan. Nah, gitu-gitu dalam wisan diperhatikan. Sama seperti orang-orang itu memperhatikan hal-hal yang tidak perlu diperhatikan sebenarnya. Upacara bendera itu loh, Pak. Langkahnya salah aja dimarahi kok itu. Nilainya jatuh kok. Kalau lomba baris berbaris itu langkahnya salah aja sudah jatuh nilainya. Ini padahal itu enggak juara lomba baris-baris enggak masalah kok, enggak bikin masuk surga juga juara PBB, perlombaan baris berbaris itu. Ya. Jadi ketika sudah maju masjid, apa kata Nabi? Fa iza, maka ketika dakhala, dia sudah masuk al masjidah, masjid itu, kana fi sholati, dia sudah berada dalam sholat. Jadi ketika kita sudah masuk masjid itu oleh Allah, kita sudah ditulis bahwa kita sedang sholat, padahal kita belum ngapa-ngapain. Ketika dia masuk masjid, dia berada dalam sholat, selagi kanatis sholatu, adalah sholatnya dia itu, dia tahbisuhu, yang menahan dia keluar dari masjid. Selama dia tertahan di masjid karena sholat, selama itu juga dia sudah ditulis pahalanya, dia ini sudah dapat pahala sholat. Padahal dia belum ngapa-ngapain, baru masuk ini. Wal malaikatu, dan ketika dia sudah sholat, sholatnya sebenarnya kalau sempat sholat tahiyatul masjid dulu. Nah kalau sudah mau qomat, saya perhatikan kalau duhur sama asar, Pak, saya perhatikan enggak sampai 10 menit ya, udah qomat. Masya Allah. Padahal dari adzan dengan qomat itu kasih orang kesempatan untuk sholat 2 rakaat minimal. Dan Nabi kadang-kadang melebihkan itu. Waktu beliau sholat duhur sama sholat asar, beliau agak mengundurkan karena beliau tahu para sahabatnya lagi pada di pasar, ditunggu dulu. Kalau kita enggak, mentang-mentang kita jadi imam, semauku, pokoknya aku mau sholat sekarang sholat. Ya wes harapmu, ya semaumu sudah. Tapi kamu punya makmum banyak ketinggalan, kamu enggak memberi kesempatan orang lain mendapatkan pahala 27 derajat. Ya. Jadi kadang-kadang saya perhatikan ya, kalau saya datang dari kerja pulang sudah wudu ini. Belum adzan, wudu, begitu adzan, sholat 2 rakaat, mau 4 rakaat nggak bisa, Pak, qomat sudah kok. Benar ini, padahal sholat qobliyah duhur itu yang bagus 4 rakaat, yang akan dibangunkan rumah di surga itu kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, ya, kemudian 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, dibangunkan rumah untuk dia di surga. Ini mau sholat 4 rakaat enggak sempat. Kalau saya sholat sudah cepat tuh, 4 menit sudah selesai kok. 2 rakaat itu 4 menit selesai itu. Mau menikmati bacaan sudah enggak bisa, sholat qomat ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu. Gitu jadinya salatnya kayak dioyak maling. Atau seperti mau ngoyak maling, sama mau ngejar maling. Nih. Ya, wal malaikatu, dan para malaikat yusholluna, mereka mendoakan ala ahadikum, kepada seseorang di antara kalian, madama, selagi dia fi majlisihi, berada di tempat duduknya, alladzi, yang sholat, dia telah sholat, fihi, padanya. Jadi ketika kita sholat, Pak, masuk ke masjid, kita sholat.
Ada yang suka sholat tahiyatul masjid di sini, ada di sana, ada di sana, ada di sana, ada di situ, ada di situ, ada di situ. Sesuai dengan kebiasaannya dia. Itu ketika kita sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk nunggu qomat. Kita sudah ditulis kita sedang sholat itu. Dan oleh malaikat didoakan, yaquluna, mereka mendoakan kita dengan doa mereka begini, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia ini ya Allah, dia enggak bisa masuk surga ini ya Allah, amalannya sedikit sekali kok ya Allah, kasihani dia ya Allah, walaupun amalnya sedikit jangan masukkan dia ke neraka ya Allah. Allahumma ighfir lahu ya Allah, ampunilah kepada dia ya Allah dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi ya Allah, berilah tobat kepada dia, berilah kesempatan kepada dia untuk bertobat ya Allah. Didoakan begitu loh. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, gitu malaikat itu mendoakan ya. Lah kita doakan begitu enggak mau, cepat-cepat, qomat cepat. Imamnya terlambat sedikit, dah belum datang ini. Mana Pak Amir belum datang? Tunggu dulu. Jangan langsung diserobot nih. Masih ada kesempatan, tunggu dulu. Ah, betul kan? Datang imamnya, Pak Amir datang kan akhirnya terlambat, ya enggak apa-apa terlambat. Ini itu bukan patokan qomat. Patokannya qomat itu imam sudah hadir. Itu boleh qomat. Bukan bunyi alarm ini. Ini alarmnya kita sendiri yang bikin kok. Ya, qomat itu dikerjakan ketika makmum sudah kelihatan imam sudah kelihatan datang. Boleh qomat. Karena imam itu tidak sholat tahiyatul masjid. Tidak. Imam itu khusus. Dia datang ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid ya. Kalau dia mau sholat tahiyatul masjid, jangan di dalam masjid ini. Ada tempat sendiri, makanya di Kalimantan ini Kalsel, Kalteng saya lihat ada tempat khusus di sebelah pengimaman ini. Kalau sholat Jumat, ya sholat Jumat itu khotibnya dia tidak masuk ke masjid, dia berada di serambi ya, depan kanan kiri masjid. Ngapain? Ya dia sholat di situ, sholat sunnah. Nabi itu enggak melakukan salat tahiyatul masjid ketika beliau jadi khatib Jumat. Datang, assalamualaikum, duduk di mimbar. Kadang-kadang beliau salamnya pada waktu masuk pintu masjid. Assalamualaikum gitu. Udah terus adzan. Itu ya. Jadi malaikat mendoakan orang yang sudah sholat tahiyatul masjid menunggu qomat dengan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Apa kata Nabi? Malam yu'dzi fihi, selagi dia tidak mengganggu orang di tempat dia sholat tadi. Malam yuhdis fihi, selama dia tidak berbicara di tempat dia sholat tadi. Yuhdis ini ada yang mengatakan dia berbicara, ada yang mengatakan dia tidak hadas. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ini tidak berbicara, ya berarti sesudah sholat tahiyatul masjid kita jangan berbicara. Kenapa? Karena sedang didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Gitu ya. Jadi kita didoakan ya diam lah. Kalau mendengar ya biar amin. Enggak ada mendengar, ya diam aja. Jangan berbicara, jangan mengganggu orang. Malam yu'dzi, selagi dia tidak mengganggu fihi padanya. Jangan mengganggu orang. Ketika kita berada di masjid, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang berada di masjid, yang sedang sholat sunnah dengan baca Al-Quran misalnya. Nanti kita ketemu hadis. Ya, janganlah kamu mengganggu orang dengan janganlah kamu mengganggu orang yang sedang sholat walau dengan membaca Al-Quran. Makanya di masjid kita enggak ada sebelum qomat bacaan Al-Quran, enggak ada. Di tempat lain kan ada bacaan Al-Quran dulu sebelum qomat, ya, atau sebelum adzan bahkan, ya dibacakan. Itu sebetulnya enggak boleh. Ya, menurut hadis ya, kalau menurut orang ya semaunya orang kok. Ini syaratnya apa? Jadi syaratnya tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh berbicara kalau sudah di masjid loh. Baiknya sholat tahiyatul masjid. Nah, ini kalau ini semua dijalani, barulah kita dapat pahala 27 kali lipat. Nanti ada lagi syarat yang lainnya Pak. Ini dulu yang disampaikan di sini. Berikutnya, karena tadi hadis nomor 5, sekarang hadis nomor 6. Nomor 6 atau nomor 11, An Abil Abbas, dari bapaknya Abbas.
Ada orang namanya Abbas, ini bapaknya Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abbas ya Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas ini Abbas ini anaknya Abdul Muthalib, makanya saudara sepupunya Nabi Muhammad nih Ibnu Abbas ini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Abbas dan kepada bapaknya. Kepada Ibnu Abbas dan kepada bapaknya. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, Rasulullah bersabda tentang apa yang yarwi, beliau meriwayatkan an Rabbihi, dari Allah Tuhannya, tabaraka wa ta'ala, yang maha baik dan yang maha tinggi itu. Qala, Nabi bersabda dalam rangka menyampaikan firman Allah. Jadi ini sabda Nabi, tapi sesungguhnya ini adalah firman Allah. Hanya saja tidak diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis dalam Al-Quran, sehingga yang begini ini dalam ilmu diketahui, dikenal sebagai hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanat. Nabi sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya Allah itu kataba, mencatat, al hasanati, segala kebaikan-kebaikan, wassayiati, dan segala keburukan-keburukan itu. Tsumma, kemudian, bayyana, Allah menjelaskan zalika, itu semuanya. Allah menjelaskan setiap kebaikan dan setiap keburukan. Setiap kebaikan, semua kebaikan dicatat oleh Allah, semua keburukan juga dicatat. Tapi yang mencatat malaikat Allah. Malaikat itu mencatat atas perintah Allah. Mereka diperintah oleh Allah untuk mencatat. Makanya Nabi mengatakan, Allah mencatat semua kebaikan dan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah menjelaskan tentang itu. Kata Allah, faman, maka barang siapa, hamma. Nah, ini hamma, menginginkan. Kalau dalam kamus ini diartikan, mana yang tepat di sini ya? Menyukai, menghendaki, atau memaksudkan. Faman hamma, maka barang siapa menginginkan, maksudnya berniat bihasanatin, dengan satu kebaikan. Dia berniat untuk berbuat satu kebaikan. Saya mau ke masjid, mau ngasih duit sama itu orang itu yang biasa saya kasih uang, niat. Tapi apa? Falam ya'malha, lalu dia tidak melaksanakannya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak jadi mengerjakannya karena sesuatu hal. Mungkin yang mau dikasih nggak ada orangnya, atau nggak datang, atau ada halangan lain. Jadi siapa yang berniat melakukan satu kebaikan saja tapi dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu, telah mencatatnya Allah tabaraka, yang maha baik, wa ta'ala, dan maha tinggi itu. Indahu, di hadapannya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Nilainya satu, tapi satu yang sempurna. Ini kalau ada orang berniat tapi tidak jadi mengamalkan, baru niat saja ini, belum jadi diamalkan, itu sudah dapat pahala satu. Sebaliknya, wa in hamma, dan jika seseorang di antara manusia ini meniatkan, menginginkan, berniat biha, dengannya, dengan satu kebaikan yang akan dia kerjakan tadi, fa amilaha, lalu dia jadi mengamalkannya, katabahallahu, Allah mencatat amalan dia satu kebaikan tadi dengan pahala asyra hasanatin, 10 kebaikan, pahalanya 10. Dia berniat, saya mau ngasih uang, nggak jadi, waduh, dapat pahala 1, sudah niat. Jadi ngasih uang, dapat pahala 10. Itu bukan hanya 10, pahalanya bukannya 10, ila sampai ke sab'a mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Sab'a mi'ati ini 700, dhi'fin lipat ganda, 7 kali lipat. Ila, bahkan sampai, bisa juga adafin katsiratin, berlipat-lipat ganda yang banyak. Jadi kalau orang niat sedekah tapi enggak jadi, dapat pahala 1. Kalau jadi sedekah, pahalanya bisa 10, bisa sampai 700, bisa sampai lebih dari 700. Itu loh Pak.
Sebaliknya kata Allah, wa in hamma, dan jika seseorang ini meniatkan bihsayiatin, berbuat satu kejahatan, satu dosa, satu kejelekan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengamalkannya, tidak jadi melakukannya, katabahallahu taala, Allah taala mencatatnya indahu, di hadapannya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Ada orang mau berniat jahat, berniat buruk ini. Saya mau ke masjid, tapi saya mau ngambil sandal orang. Kamu cari sandal yang bagus, mau aku ambil. Misalnya kayak gitu, ada orang pergi ke masjid niatnya mau mencuri sandal atau mau mencuri motor. Alhamdulillah bisa didalik. Terus dia tidak jadi mengerjakannya. Kata Allah apa? Dicatat satu kebaikan. Dia niat jelek tapi gak jadi dikerjakan. Itu dapat pahala satu. Sebaliknya wa in hamma, dan jika dia meniatkan biha dengannya, dengan satu kejelekan tadi, fa amilah, lalu dia jadi mengamalkannya, katabaha, mencatatkan amalan jeleknya tadi, Allah sayyi'atan wahidatan, satu dosa saja, satu kejelekan saja. Jadi kalau manusia berbuat jahat satu kali, berbuat maksiat satu kali, berbuat dosa satu kali, catatannya ya dosa satu. Tapi kalau dia berbuat baik satu kali, balasannya 10, bahkan sampai 700. Itu loh, maha baiknya Allah, maha besarnya Allah, maha belas kasihnya Allah itu di situ. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu lagi, habis sudah. Dia ada berapa hadis tadi ini? Ada 6 hadis. Ya, silakan dihafalkan kalau bisa. Kalau enggak ya pokoknya sudah saya sampaikan ya. Jadi mulai sekarang diingat-ingat, kalau kita mau dapat pahala sholat berjamaah 27 kali lipat atau 25 kali lipat, kerjakan semuanya tadi semua tadi ini ya. Dimulai dengan berwudu di rumah dengan sempurna wudunya. Jadi sebelum adzan sudah wudu dulu. Nah, kalau pegawai negeri kan mungkin enggak bisa. Ya toh? Gak bisa pegawai negeri kalau suruh kerja, keluar dulu dia. Paling dia nyolong-nyolong waktu, korupsi waktu juga dia, korupsi waktu. Tapi kalau korupsi waktu untuk Allah, insya Allah nggak dosa. Ya, walaupun oleh atasannya, wah ini yang nggak benar ini, dinilai jelek oleh atasannya nggak apa-apa. Yang penting Allah menilai baik, kita itu cukup sudah. Nah, jadi wudu dengan baik, datang ke masjid, parkirnya jangan tempat sandal. Ya, tempat sandal orang itu. Lalu sampai tabrak lagi sandal orang. Atau sepatunya baru beli, sampai gilas pakai roda, belepotan tai kucing lagi. Keluar, sarik-sarik yang punya ini. Siapa ini yang punya motor nih? Udah motornya, rodanya habis menggilas. Tai kucing kenakan sandalku pula. Dimaki-maki sama dia. Kena laknat namanya. Jadi sampai jalan dari tempat parkir ke sini itu pahala itu. Sampai di sini sholat tahiyat masjid terus diam, jangan ngobrol. Nah, habis itu tuh qomat, sholat dengan baik. Itu didoakan terus sampai misalnya nggak pulang, habis sholat maghrib mau di sini terus nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol. Kalau nggak bisa nggak ngobrol ya pulang aja sudah. Pulang ke rumah, makan kah apakah atau baca Quran gitu. Kalau sampai nggak mau ngobrol, ya baca Quran sebagai gantinya. Kan ngobrol tapi dengan Allah ngobrolnya. Baca Quran, apalkan juz amma itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-balad, belum Isya. Baca lagi. As-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Dan seterusnya. Ya, kadang-kadang kita tuh malas, koler gitu. Jadinya harusnya bisa kita pakai untuk baca Quran, malah kita kerjakan yang lainnya. Tapi enggak apa-apa lah. Kita dalam rangka belajar menjadi orang baik. Jadi kita sebenarnya sedang belajar menjadi orang baik. Kita semua belum baik. Di hadapan Allah belum baik. Nanti ada buktinya bahwa kita belum baik. Banyak buktinya.
Nah, makanya kita belajar menjadi orang baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai al-abror, mati dalam keadaan bersama orang yang baik-baik dan dikumpulkan Allah di surga sana bersama al-abror. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.